Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sanon Laura Nathanael. NPM saya 2263201022. Saya mahasiswi dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, ingin memaparkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Langsung saja. Konsepsi desentralisasi fiskal, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok NKRI. Penyerahan sebagai urusan pemerintahan konkuren kepada daerah itu ada kemampuan keuangan yang ada dan selaras di belanja daerah yang berkualitas dan sinergis. Ini semuanya untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien. Berbagai capaian dan desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan ikut berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional. Yang pertama, kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah menunjukkan tren semakin berkurang, menurun 0,10 dari 0,332 pada tahun 2016 menjadi 0,230 pada tahun 2020. Penerimaan pajak daerah terhadap produk domestik regional bruto dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, yang dimana pada tahun 2020 menurun karena pandemi COVID-19. Pengelolaan administrasi keuangan daerah semakin baik ditandai dengan opini WTP yang terus menaik, dan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal telah berkontribusi untuk perbaikan berbagai capaian layanan publik, dasar, dan kesejahteraan. Berikut ada indeks pemerataan keuangan antar daerah yang dimana pada tahun 2016 sampai tahun 2020 terus menurun. Pada tahun 2016 ada 0,332, 2017 ada 0,288, 2018 ada 273, dan 2019 ada 223, pada tahun 2020 0,23. Berikut persentase LKPD dengan opini WTP yang dari 2016 sampai 2019 terus meningkat. 2016 ada 69,7, 2017 ada 75,8, 2018 ada 81,7, dan 2019 ada 89,5. Dan rasio DPRD terhadap PDRB dari 2016 sampai 2020 tidak stabil. Mengapa? 2016 1,35, 2017 1,42, 2018 1,42, 2019 1,42, dan pada tahun 2020 1,2. Dan tantangan dalam desentralisasi fiskal, meskipun telah menunjukkan kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Ada 5 tantangan. Yang pertama, pemanfaat TKD yang belum optimal. Dan tantangan yang kedua, ada struktur belanja daerah yang belum memuaskan. Di tantangan yang ketiga, ada local tax ratio masih cukup rendah. Meski penerimaan DPRD mengalami peningkatan, namun local tax ratio tertekan di angka 1,20% pada tahun 2020 akibat pandemi. Di tantangan yang keempat, ada pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas. Dan tantangan yang kelima, ada sinergi fiskal pusat daerah yang belum optimal. Berikut ada konsep dari Undang-Undang HKPD mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja. Undang-Undang HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan. Undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan yang kedua untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, dan yang ketiga ada harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI ini, alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui HKPD yang transparan dan akuntabel itu ada 4. Yang pertama, ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun. Penguatan
local taxing power, dan yang ketiga ada peningkatan kualitas belanja daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, akuntabel berorientasi pada hasil efisiensi, equality, centrality, universalitas. Ada berikut beberapa pilar. Pilar yang pertama, mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal menuju pemerataan layanan dan kesejahteraan. Redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif melalui TKD yang berbasis kinerja, yang dimana ada 5. Yang pertama, dana bagi hasil, yang dimana alokasi untuk daerah penghasil daerah pengelola dan non-penghasil berdampak eksternalitas negatif. Yang kedua, dana alokasi umum, yang dimana PAGU mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan berbasis unit cost, memperhatikan kebutuhan dasar layanan pemerintahan, target layanan yang seperti jumlah penduduk, karakteristik wilayah, daerah kepulauan, dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Yang ketiga, ada dana alokasi khusus yang dimana bersifat penugasan sesuai dengan prioritas nasional, fokus pada pencapaian target kinerja. Yang keempat, ada dana otsus dan days untuk daerah yang memiliki otonomi khusus dan keistimewaan dan dilaksanakan berdasarkan RPJMN dan RPJMD serta target kinerjanya. Di dana desanya itu, pengalokasiannya memperhitungkan kinerjanya. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai prioritas nasional. Redesain DBH untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi vertical imbalance, penguatan aspek kepastian alokasi dan mendorong kinerja, yang dimana desain perubahan dan dampak terhadap alokasi. Yang didesain perubahan itu ada Pagudau, yang dimana disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi SPM layanan dasar publik daerah seperti pendidikan dan kesehatan dan infrastruktur, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. DAO itu dihitung dengan pendekatan klaster atau kelompok dengan pertimbangan kewilayahan dan perekonomian. Dan ada formula alokasi. Di formula alokasi ini memperhatikan target layanan seperti jumlah penduduk, karakteristik wilayah, daerah kepulauan, dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan, dan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah seperti pengajian, ASN, Undang-Undang HKPD menjamin holder MES DAO selama 5 tahun. Di penggunaannya ini, penggunaan DAO disesuaikan dengan kinerja daerah dan pencapaian SPM, earmarking untuk kelurahan. Tujuannya, pola belanja yang lebih fokus pada layanan publik, pengurangan ketimpangan fiskal dan antara daerah, pencepatan ekualisasi layanan publik antara daerah, melalui pengutamaan penggunaan DAO sesuai kinerja daerah. Dampaknya itu sendiri ada, dampaknya terhadap alokasi ini. Yang pertama, daerah naik 39,48% dan daerah turunnya ada, dan indeks THIL semakin menunjukkan perbaikan ketimpangan. Pengaturan dan dampak redesain dana alokasi khusus ada 3 juga, desain perubahan, yang dimana ada jenis DAK, pengalokasiannya, penggunaannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi belanja pusat dan daerah. Dan yang kedua, pengerjaan ketertinggalan layanan di kawasan tertinggal karena DAK lebih fokus. Dan yang ketiga, keselarasan output-outcome antara pusat dan daerah. Ada juga beberapa dampaknya terhadap alokasi ini. Yang pertama, mendorong sinergi belanja pusat dan daerah sehingga menimbulkan keselarasan output atau outcome pusat dan daerah. Dan yang kedua, daerah dapat fokus untuk mencapai target output tahunan dengan adanya sinergi DAK fisik, DAK non-fisik, hibah daerah, DEKON, atau pendanaan lain dari pinjaman hibah LN. Dan yang ketiga, dampaknya pencapaian prioritas nasional bisa lebih diselaraskan dengan pembangunan di daerah. Dan yang keempat, penghapusan kewajiban dana pendamping sehingga menimbulkan efisiensi belanja daerah dan fokus pada belanja utama lainnya.
Berikut pengaturan transfer ke daerah, dana otsus, dana keistimewaan, dana desa, dan insentif fiskal, yang dimana dana otsus dan keistimewaan pengalokasiannya berdasarkan Undang-Undang Organik dan Perbaikan Tata Kelola Otsus, dan dana keistimewaan DIY, pengelolaan dana otsus dan dana keistimewaan DIY mengacu pada RPJMN dan RPJMD dan target kinerja. DES dapat diserahkan kepada kabupaten atau kota di wilayah DIY untuk mendanai urusan keistimewaan. Di dana desa, ada pengalokasiannya menambahkan komponen indikator kinerja desa dalam pengalokasiannya. Penggunaan pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional. Di insentif fiskal, dana pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pemberiannya, kriteria tertentu berupa perbaikan atau pencapaian kinerja pemerintah daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemerintahan, dan pelayanan dasar. Baik, dalam rangka akselerasi pembangunan, daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal, yang dimana ada 3. Yang pertama, penguatan prudentiality mengutamakan prinsip kehati-hatian, dan yang kedua, perluasan skema konvensional dan syariah, dan yang ketiga, penggunaan pembiayaan pengutamaan pemanfaatan, yang dimana ada manfaatnya. Kebijakan baru pembiayaan utang daerah ini, yang pertama, pengintegrasian persetujuan DPRD dengan pembahasan RAPBD, simplifikasi prosedur tanpa mengurangi aspek prudentiality, dan yang kedua, perluasan skema, yang dimana pembiayaan dengan memasukkan aspek syariah seperti sukuk daerah sesuai dengan aspirasi sebagian daerah yang menginginkan adanya skema pembiayaan syariah karena secara kultur dan politis lebih diterima. Dan yang ketiga, ada berdasarkan jangka waktu, menjadi berdasarkan bentuk pinjaman, mencegah kesimpangsiuran istilah yang akan membingungkan daerah sebagai institut pelaksanaan peraturan dan selaras dengan praktek dalam APBN. Bagi daerah yang mempunyai kapasitas fiskal sangat tinggi dan memenuhi kualitas layanan publik lainnya relatif baik, dana abadi daerah dapat menjadi opsi bagi kebermanfaatan lintas generasi dengan manfaat yang lebih luas. Desain pengaturannya, dana abadi daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi, dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Dana abadi dana daerah dapat dibentuk oleh daerah yang kapasitas fiskal daerah yang sangat tinggi dan telah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar publik. Tujuannya, pembentukan dana abadi daerah ini mendapat manfaat ekonomi, manfaat sosial, atau manfaat lainnya, memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah, dan kemanfaatan umum lintas generasi. Prinsip dari pengelolaan ini ditetapkan dengan peraturan daerah dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau BLUED, dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai. Dan ada yang pilar kedua, yaitu penguatan local taxing power dengan tetap menjaga perekonomian, yang dimana HKPD meningkatkan local taxing power dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. Yang pertama ada menurunkan administration dan comprehension cost, dan yang kedua memperluas basis pajak, dan yang ketiga harmonisasi dengan peraturan perundangan lain. Pengaturan opsi dimaksud untuk tidak menambahkan beban WP, melainkan pencepatan penerimaan bagian PKB dan BBNKB bagi kabupaten atau kota, dan sinergi pemungutan pajak antara provinsi, kabupaten, dan kota. Itu ada 5. Yang pertama, sinergi pemungutan provinsi, kabupaten, atau kota melalui OSPEN, dan yang kedua, pajak barang dan jasa tertentu PBJT, dan yang ketiga, grant polisi, PKB, dan BBNKB, dan yang keempat, dukungan pada usaha mikro dan ultramikro, dan yang kelima, ada perubahan kebijakan jenis objek DPP dan tarif pajak. Rasionalisasi retribusi daerah dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun tetap menjaga penerimaan PADB
PAD daerah ada 4. Yang pertama, rasionalisasi jenis retribusi. Yang kedua, pengaturan detail dalam PP. Dan yang ketiga, ada penerimaan PAD tetap terjaga. Dan yang keempat, ada penambahan retribusi baru. Yang dimana dihapusnya beberapa jenis retribusi bukan berarti Pemda tidak melakukan layanan yang dimaksud, melainkan layanan publik tersebut tetap dilakukan Pemda, namun tetap pungutan kepada masyarakat. Baik, berikut pilar yang ketiga, itu untuk meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel. Yang dimana mendorong kinerja belanja daerah melalui penguatan kualitas penganggaran belanja daerah agar semakin efisien, fokus, sinergis, dan berkesinambungan dengan tetap memberikan keleluasaan pilihan eksekusi belanja sesuai karakteristik daerah. Yang pertama, penganggaran belanja daerah, yang dimana belanja daerah disusun dengan pendekatan yang pertama, kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dan yang kedua, penganggaran terpadu, dan yang ketiga, penganggaran berbasis kinerja. Dan yang kedua, simplifikasi dan sinkronisasi program daerah, yang dimana program pembangunan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah serta tetap sinergis dan sinkron dengan program nasional. Dan yang kedua, mengutamakan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan alokasi belanja berdasarkan target kinerja dan skala prioritas, bukan aspek pemerataan. Dan yang ketiga itu ada standarisasi belanja daerah, yang dimana penerapan standar unit kos belanja atau analisis standar belanja. Unit kos belanja mencakup untuk belanja operasional dan tunjangan kinerja ASN Pemda yang mempertimbangkan capaian RB, kelas jabatan, dan kemampuan KEUDA. Tujuannya untuk menegaskan kembali dasar-dasar penganggaran belanja daerah sesuai Undang-Undang Keuangan Negara dan menyederhanakan program di daerah agar fokus pada urusan wajib pelayanan dasar sesuai skala prioritas dan daerah dan bukan diecer-ecer. Meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada layanan dasar kepada masyarakat dan mandatory spending sehingga menjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah. Itu ada 5. Yang pertama, fokus belanja daerah untuk layanan dasar publik guna pencapaian SPM. Dan yang kedua, mandatory spending, yang dimana disiplin pengalokasian belanja yang diwajibkan peraturan perundangan seperti pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga, ada pengendalian belanja pegawai, yang dimana batasan besaran belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD. Masa transisi penyesuaian porsi belanja pegawai 5 tahun. Fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian pasca transisi. Dan yang keempat, ada pemuatan belanja infrastruktur, yang dimana batasan besaran belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari APBD di luar transfer ke daerah bawahan dan desa. Dan masa transisi penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik itu 5 tahun. Fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian pasca transisi. Dan yang kelima, ada silpa berbasis kinerja, yang dimana optimalisasi penggunaan silpa non-air market untuk belanja daerah berdasarkan kinerja layanan publik daerah. Seperti jika kinerja layanan sudah tinggi, dapat diinvestasikan atau pembentukan dana abadi daerah. Dan kedua, jika kinerja layanan masih rendah, diarahkan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik. Keseluruhan instrumen bertujuan agar memastikan fungsi alokasi APBD dapat berjalan secara optimal dan optimal untuk mendanai pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kualitas SDM, pengelolaan keuangan daerah dan APIP daerah serta penguatan pengawasan internal dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan APBD. Yang pertama, pengembangan SDM pengelolaan keuangan, yang dimana pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDM pengelolaan keuangan di daerah. Dan yang kedua, SDM pengelolaan keuangan wajib memiliki sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditunjukkan pemerintah dengan masa transisi 3 tahun. Dan yang kedua, penguatan pengawasan APBD, yang dimana penguatan kapabilitas APIP daerah
oleh Mendagri bekerja sama dengan BPKP pengawasan intern tertentu atas RAPBD maupun pelaksanakan APBD oleh BPKP dengan berkoordinasi dengan Mendagri. Dan pilar yang keempat, ada harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional. Sinergi kebijakan fiskal nasional bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Di sinergi fiskalnya ada penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, ada penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD, ada pengendalian dalam kondisi darurat, dan ada sinergi bagan akun standar. Di pendukung sinergi fiskalnya ada konsolidasi informasi keuangan, ada penyajian informasi keuangan secara nasional, dan ada pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi. Keuangan negara merupakan konsolidasi antara APBN dan APBD perlu dikelola secara akuntabel dan prudent, yang dimana ada 4. Yang pertama, penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, yang dimana rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah mempertimbangkan berbagai urusan program strategis daerah. Dan yang kedua, ada penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan APBD, yang dimana Menteri menetapkan batas maksimal defisit APBD baik secara kumulatif maupun masing-masing daerah setiap tahunnya untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas fiskalnya. Dan yang ketiga, ada pengendalian dalam kondisi darurat, yang dimana dalam kondisi darurat pemerintah dapat mewajibkan daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan perubahan penggunaan APBD, penyesuaian besaran batasan pengendalian defisit dan pembiayaan utang daerah. Dan yang keempat, ada sinergi bagan akun standar, yang dimana sinergi bagan akun standar dilakukan paling sedikit melalui penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran dengan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keuangan negara merupakan konsolidasi antara APBN dan APBD, sehingga perlu didukung dengan sistem informasi yang dapat melakukan konsolidasi keuangan pusat dan daerah melalui sistem MANIF yang efektif. Penyajian konsolidasi informasi keuangan, yang dimana pemerintah membangun sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional berbasis interkoneksi dan interoperabilitas dalam rangka penyajian informasi keuangan daerah secara nasional. Pemerintah dapat menyediakan informasi keuangan daerah secara digital dalam jaringan. Dan pemantauan evaluasinya, ada pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit terhadap pelaksanaan TKD dan pelaksanaan APBD, yang dimana pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui platform digital, sistem informasi pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan informasi lainnya. Dan hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan dasar kebijakan fiskal nasional, TKD, pemberian sanksi dan atau insentif. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.